Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fauzi, kelas 12 RPL. Di sini saya akan menjelaskan seputar desain basis data, yaitu konseptual, logikal, fisikal, dan data model. Lanjut, desain basis data atau database design adalah sekumpulan proses meliputi perancangan, pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem manajemen data. Tujuan utama dari perancangan database adalah untuk menghasilkan model desain logis atau disebut juga logical design dan fisik atau physical design dari data sistem database yang diusulkan. Desain database dimulai dengan data model konseptual dan menghasilkan spesifikasi skema logis. Tujuan dari perancangan database yaitu untuk menghasilkan model-model yang bagus dan menghasilkan database yang sempurna. Lanjut saja. Tahapan dalam merancang database. 1. Requirement analysis, yaitu ada 2, planning dan system definition. Yang kedua, database design, yaitu ada 3, conceptual, logical model, dan physical model. Yang ketiga, implementation, yaitu ada 2, data conversion and loading, dan testing. Lanjut, yang pertama, requirement analysis. 1. Planning, dibutuhkan untuk mempertimbangkan strategi sistem informasi organisasi, menentukan tujuan dari adanya database yang ingin dibuat gambaran secara luas seperti bagaimana nantinya pengumpulan data, desain, dan format data. Pada tahap pertama ini harus ditentukan mission statement atau visi atau tujuan database itu dibuat, dan mission objective atau misi atau apa saja yang bisa dilakukan oleh database tersebut. Nah, pada tahap pertama ini yang ditentukan itu yaitu visi misi untuk membuat database. Lanjut, sistem definition. Tahap ini mendefinisikan ruang lingkup dan batasan dari sistem database yang diusulkan. Sebuah database pasti memiliki user view. Pada tahap ini, user view akan diidentifikasi dan ditentukan perannya, melibatkan proses konsultasi dan kesepakatan di antara semua pengguna tentang untuk apa data disimpan, bagaimana makna dan interpretasi dari setiap elemen data. Data administrator memakaikan peran kunci karena mereka memahami tentang proses bisnis, masalah hukum, dan etika organisasi yang akan bertambah pada kebutuhan kita. Lanjut, desain database. 1. Konseptual model. Informasi yang dikumpulkan pada tahap analisis digunakan untuk mengembangkan deskripsi data tingkat tinggi. Tahap ini sering dilakukan dengan menggunakan model IR. Tujuannya adalah untuk menciptakan gambaran sederhana tentang data yang sesuai dengan pemikiran pengguna. Nah, maksud dari tujuan konseptual model ini untuk menciptakan gambaran-gambaran yang sederhana tentang data-data yang sesuai dengan pemikiran kita atau pengguna. Lanjut, logical model berkaitan dengan pengembangan model database berdasarkan kebutuhan data. Merubah skema IR menjadi skema database relasional. Tujuannya adalah untuk memperoleh skema konseptual pada model data relasional yang sering dinamakan skema logika. Lanjut, implementation, data conversion and loading. Proses ini meliputi import dan konversi data dari sistem lama ke database baru. Testing. Tahapan ini berkaitan dengan identifikasi kesalahan dalam sistem yang diimplementasikan. Tahap ini memeriksa database terhadap persyaratan spesifikasi. Lanjut, planning. Perencanaan adalah tahap awal di mana sebuah organisasi menentukan apakah benar-benar memiliki kebutuhan untuk database, apa tujuan yang seharusnya dan kelayakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Pada case studi ini kita berasumsi bahwa tahapan perencanaan telah selesai dan proyek database sudah bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Lanjut. System definition. Bayangkan kita akan membangun sebuah sistem sekolah. Jenis informasi apa saja yang diperlukan? Di toko tersebut kita menjual produk buku kepada pelanggan. Produk yang dijualkan disediakan oleh vendor. 3. Desain database. Konseptual model. Tujuan utama dari model ini adalah membangun entitas, atribut, dan relasi. 1. Identifikasi entitas. Entitas yaitu berbentuk kotak. Entitas itu seperti siswa, mata pelajaran, kelas, guru, dan lain-lainnya. Lanjut. Identifikasi atribut. Atribut ini berbentuk oval yang ada di siswa. Siswa yang mencabang menjadi nama, alamat, agama, NISN, umur, dan lain-lainnya. 3. Identifikasi relasi. Relasi ini yang berbentuk belak ketupat. Nah, ini contohnya mempelajari, mengajar. Tuh, contohnya itu relasi. Lanjut saja. Nah, ini contoh IR di sekolah. Lanjut. Ini logical modelnya seperti ini. Mendefinisikan struktur elemen data dan memverifikasi relasi antara tabel. Nih, relasinya itu berbentuk garis. Itu yang dinamakan relasi. Lanjut. Physical model mempresentasikan cetak biru desain database atau relasi database. Berfokus pada struktural database secara detail. Meliputi relasi antar tabel yang sudah ditemukan koordinasinya. Kolom harus memiliki tipe data yang sudah disesuaikan didefinisikan, seperti primary key, secondary key, foreign key sudah ditetapkan. Lanjut saja. Ini contohnya. Ini PK itu primary key, kalau FK foreign key itu merupakan kunci dari atribut tersebut. Lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kata salah, saya mohon sebesar-besarnya. Terima kasih.